Halo semuanya dan kembali lagi di Vlog Kerja Hanif. Kali ini kita mau bikin video tentang expander, tapi kita mau tes menggunakan bahan bakar premium. Dan yang kedua, kita mau nguji bahan bakar premium menggunakan Browke. Jadi yang pertama jalan pakai premium aja. Seberapa jelek sih BBM premium RON 88? Abis itu kita cobain premium sama ditambahin Browke. Jujur aja, gue itu skeptis banget sama yang namanya alat penghemat bahan bakar begini. Karena kalau emang bisa bikin irit, bisa bikin kenceng, kenapa nggak dari pabrik aja udah dibikin kayak gitu ya? Ngapain pakai alat-alat tambahan lagi? Tapi si Browke ini tiap tahun dari tahun 90-an dia selalu pameran di IMS atau Gias. Nggak pernah absen. Dan ketika Browke sendiri hubungin gue, dia bilang, lo buktiin aja deh produknya. Kalau misalkan nggak sesuai sama klaim-klaimnya dia, itu selama 90 hari garansi uang kembali, alatnya dibalikin aja nggak apa-apa. Ya kalau misal dibalikin gitu kan berarti dia pede banget kan sama produknya. Dia sendiri itu fungsinya sebenarnya nggak ada hubungannya sama mesin, tapi dia ada di kualitas bahan bakarnya. Dia kan bilangnya the fuel catalyst ya, jadi sifatnya dia katalis. Kalau misalkan kalian waktu SMA itu jurusannya IPA, pasti ngerti katalis itu apa. Jadi makanya kita mau langsung ngetes klaim produk mereka. Yang pertama, menambah tenaga mesin 5-10%. Lumayan sih 5-10%, maka nanti kita akan coba ya. Terus yang kedua, meningkatkan kualitas bahan bakar. Ini skip aja. Dan yang ketiga, menghemat BBM sampai dengan 20%. 20% itu banyak banget sebenarnya. Terus yang keempat, mengurangi emisi sampai dengan 50%. Yang kelima itu menurunkan kadar sulfur dioksida. Ini biasanya buat bahan bakar solar atau diesel. Terus yang keenam, dia itu tidak bersifat aditif. Jadi dia itu nggak mengkontaminasi dengan cairan-cairan lain di bahan bakarnya. Kemudian satu kali pasang efektif sampai dengan 400.000 km. Kalau yang ini jelas kita nggak bisa menguji. 400.000 km kan jauh banget ya. Dan yang terakhir, dia tidak merusak garansi mesin. Soalnya dia nggak melakukan ubahan apapun di mesinnya, cuma di bagian fuelnya aja. Kemudian cara kerja dari BRQ, dia sebenarnya sederhana ya. Dia cuma mengurai molekul, terus dia mengurai bakteri, mold, atau apapun itu yang nantinya akan bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Kalau misalkan kita naruh bensin itu terlalu lama di dalam mobil, itu lama-lama dia kualitasnya akan berkurang. Karena tadi ada bakteri-bakteri tadi yang makin lama makin banyak, sehingga kalau di browser itu dilihat kalau sampai hari ke-30 itu nanti dia oktannya makin lama makin turun, jadi dari 95 ke 92. Dan ini ada grafiknya ya, fuel quality versus time. Semakin lama kualitas bahan bakar itu semakin turun. Mungkin ini juga yang disebut namanya bensin basi kalau misalkan kalian pernah dengar. Jadi kalau misalkan kalian punya mobil udah lama nggak dinyalain, udah setahun gitu ya, itu jangan langsung dinyalain, mendingan dikuras dulu aja tangkinya. Nah, kalau kita pakai BRQ, itu nanti bahan bakarnya itu jadi lebih awet. Bukannya berarti nggak bisa basi, tapi basinya lebih lama dibandingkan tanpa BRQ. Oke, daripada banyak cincong, mendingan kita langsung aja tes si produk ini. Yuk! Sebelum kita nyobain, ini kita kondisinya disamain dulu. Si expander ini kita kuras tangkinya, dan tadi kita lihat ternyata mobil baru aja, baru 3.800 km, dan kita biasa isi Pertamax, itu ternyata tangkinya udah kotor. Udah seperti itu. Apalagi mobil yang udah lama dipakai, pasti kotorannya lebih banyak lagi. Makanya buat teman-teman usahakan kalau udah kilometer udah agak tinggi, biasain itu namanya kuras tangki. Biar tangki bahan bakar itu lebih bersih dan pembakarannya juga lebih bagus. Kemudian ECU-nya itu kita bikin clear memory dulu. Karena gini, ECU itu dia akan mendeteksi bahan bakar yang kita gunakan. Kalau misalkan bahan bakarnya jelek, biasa dia pengapiannya dimundurin. Kalau misalnya bahan bakarnya bagus, biasanya pengapiannya dimajuin sama dia. Nah, kenapa gitu? Itu biar mencegah yang namanya knocking di mesin kalian. Makanya mungkin buat teman-teman suka ada yang, gue pakai Pertalite nggak pernah knocking kok, karena dia konsisten dari awal pakai Pertalite. Tapi yang biasa pakai Pertamax, karena dia deteksi lebih bagus, pengapiannya lebih maju, terus diisi Pertalite, dia pasti kan timbul knocking. Karena si ECU-nya dia masih menyimpan di memorinya bahwa mobil ini pengapiannya biasanya pakai Pertamax, bukan pakai Pertalite. Jadi buat teman-teman yang biasa gonta-ganti bahan bakar, sebaiknya dihindari karena bisa membuat pengapian tidak begitu bagus. Oke, jadi kita udah kuras bahan bakarnya, kita akan isi dengan premium, terus kita bawa 100 km, kemudian kita coba dyno dan kita rasakan bagaimana performanya terhadap si Mitsubishi Expander ini. Nah, kenapa harus jalan 100 km dulu? Karena kita mau biarin si ECU-nya itu dia learning dulu bagaimana kualitas bahan bakarnya, sehingga dia akan menyesuaikan pengapiannya. Kurang lebih seperti itu. Yuk! Oke, tadi udah kita habisin bensinnya, sekarang udah kita isi 45,96 liter. Jadi si expander ini dia tuh 45 liter, tapi pas kita habisin bener-bener ternyata dia ada 45, lebih dikit ya.
Jadi ukuran di brosur sama di kita isi langsung tuh lumayan tepat. Nah, ini langsung penuh F. Terus kita langsung ini aja ya, tripnya kita reset dulu. Nah, udah kita reset, kita jalan 100 km dulu sambil kita ganti velg, karena yang sekarang itu velgnya bukan velg standar. Nanti pas sudah ganti velg, kita di trip B kita ganti lagi, kita nolin lagi. Jadi ada trip A, trip B. Sip. Nah, sekarang adalah hari kedua di mana kemarin kita udah dyno test dan sudah jalan 100 km. Nah, hari ini kita baru saja melakukan uji emisi dan nanti kita akan bandingkan. Terus kita akan berjalan dengan kecepatan 60 km per jam di tol dalam kota ini sepanjang 10 km. Nanti kita lihat hasilnya, dia mendapatkan konsumsi BBM yang hasilnya seberapa. Nanti untuk pengetesan kedua juga metodenya sama, kecepatannya sama, dan rutenya juga sama. Dan ini kalau jam-jam siang gini, ini lancar banget ya. Kalau tiap pagi sama sore kayak gini, ini asik nih, lancar. Oke, dengan menggunakan cruise control sepanjang 10 km di jalan tol Gatot Subroto tadi, ini sekarang kita udah ke arah Kelapa Gading sih, kita mendapatkan angka 17,5 km per liter pakai cruise control. Ternyata ini mobil irit juga ya. Nah, sekarang hasil konsumsi bahan bakar udah dapat, terus uji emisi udah, terus juga hasil dyno juga udah. Sekarang kita mau coba bagaimana kalau mobil ini dipasang BRQ atau broke wet. Seperti apa nanti hasil uji emisinya, hasil dynonya, dan juga konsumsi bahan bakarnya. Dengan metode yang sama di tol Gatot Subroto sepanjang 10 km kita menggunakan cruise control di kecepatan 60 km per jam. Oke, stay tune terus. Sekarang kita mau pasang Brockway. Ini itu pasangnya gimana, Pak? Posisinya ini sebelum injeksi. Jadi dari selang yang input dari pompa bahan bakar, sebelum masuk injeksi kita masuk ke bypass tabung kita dulu. Kasih selang tambahan ya. Nah, baru dari sini kita masuk injeksi pakai napalm kita. Oke, dan ini nggak ada yang dipotong-potong? Nggak ada ya, jadi bisa dinormalin lagi. Iya, bisa. Gampang. Dan nggak mempengaruhi mesin kayak electrical segala macam. Dan ini bukan magnet ya? Bukan. Jadi bukan magnet. Kadang-kadang tuh suka ada yang magnet dikasih ke saluran bensin, itu tuh karena magnet terlalu kuat bisa merusak ECU. Nah, kalau ini enggak ya? Iya, enggak. Oke. Oke, jadi hasilnya setelah kita tes konsumsi bahan bakar dengan kecepatan yang sama, medan yang sama, 10 km juga pakai cruise control di 60 km per jam, kita mendapatkan angka jeng 21,2 km per liter. Artinya penghematannya dari 17 km per liter, 17, berapa gitu ya, mungkin hampir 30%. Cukup lumayan. Dan menurut gua penghematan bahan bakarnya itu dikarenakan ketika gua pakai cruise control di 60 km per jam, mesinnya itu dia lebih enteng gitu. Kan tol Gatot Subroto itu kan ada yang naik, ada turunan gitu kan. Pas dia ditanjakan dan dia maintain speed di 60 km per jam, gue ngerasa tuh mesinnya tuh lebih enteng dan dia tuh cuma melakukan downshift itu sekali aja. Sedangkan kemarin mungkin karena juga tenaganya lebih ngempos, dia downshift itu sampai 2 kali di 2 tanjakan. Jadi karena tenaganya nambah, driving behaviornya juga berubah gitu. Yang tadinya injek gasnya itu mungkin setengah, gara-gara pakai BRQ tenaganya nambah, jadi nginjek gasnya 1/4. Makanya dia jadi lebih hemat karena driving behaviornya yang berubah. Itu kalau cruise control. Kalau orang itu bisa lebih irit lagi atau bisa lebih boros. Kenapa? Karena driving behavior orang tuh beda-beda. Mungkin ini yang terjadi juga di mobil ini. Ketika dipakai cruise controlnya, karena tenaganya lebih enak, cruise control tuh lebih sedikit nginjek gasnya.
dibandingkan dengan waktu pakai premium tanpa pakai BRQ. Makanya bedanya bisa hampir 30%, dari 17 ke 21,2. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang merasa, wah gue pakai menghemat bahan bakar ini bisa jadi 50% lebih hemat, ya sah-sah aja. Mungkin driving behavior dia berubah gara-gara pakai si penghemat bahan bakar tersebut gitu. Karena experience orang tuh akan berbeda-beda. Tapi dengan metode yang sama, gue menemukan ini lebih hemat sekitar hampir 30%. Oke, sekarang kita mau langsung dyno aja ke KS Nusa. Yuk! Nah sekarang kita mau bandingkan hasil premium dengan BRQ dan tanpa BRQ. Dan ini dia. Pertama kita ngomongin ini, menambah tenaga mesin 5-10%. Yang biru itu premium dengan BRQ, dan yang merah dan oranye itu premium tanpa BRQ. Dari yang kita lihat, antara torsi dan tenaganya itu kenaikannya lebih banyak di torsi ya. Misalnya kita lihat contoh pertama, tenaga maksimalnya 69,8 atau 70,8 run 1 dan run 2. Kalau kita bandingkan dengan premium plus BRQ, kita dapetin angka 74,9 atau 74,5 horsepower. Ini run 1, ini run kedua. Bedanya antara yang sebelum dan sesudah itu sekitar 5 horsepower. Kalau misalkan kita konversi, itu kita dapat angka sekitar 7% kenaikan tenaganya. Jadi menambah tenaga mesin ini benar. Dan buat teman-teman kalau nanya, kok tenaga cuma 70 horsepower, kan harusnya sampai 100 lebih gitu ya. Ya karena ini dynonya kita on wheel. Jadi kalau on wheel itu biasa penyusutannya sekitar 30% kalau mobilnya otomatis. Dan torsinya ini paling berasa sih, dari 72 sama 72,8 jadi 77 dan 77,3. Makanya pas kita lihat grafik di sini, itu tuh kerasanya lumayan. Dan yang paling penting, torsinya itu bisa kita dapetin di putaran mesin yang lebih rendah. Kalau misalkan kita pakai harian, itu rata-rata tuh yang dipakai cuma sekitar segini nih, 4.500 ke bawah. 4.500 ke atas itu kayak jarang banget, kecuali pas kita mungkin pas lagi nyusul mobil kali ya. Dan kalau kita ngomongin tenaga mesin, itu sebetulnya kita ngomongin itu bukan tenaga mesinnya, tapi torsinya. Dan kalau misalkan torsi kita dapat di putaran yang lebih rendah, itu jauh lebih bagus dibandingkan dapat torsi di putaran yang atas. Ya misalnya gini, untuk mendapatkan torsi 70 foot-pound, kalau misalkan pakai premium biasa, itu kita dapat di angka 4.100 RPM. Tapi setelah pakai BRQ, kita dapat di angka 3.300 RPM. Makanya nginjek gasnya, kita nggak perlu dalam-dalam, karena tenaganya udah berasa dari bawah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi menambah tenaga mesin itu terbukti. Dan yang kedua, menghemat BBM sampai dengan 20%. Pertama, waktu kita coba menggunakan BBM premium dan cruise control di 60 km per jam dengan rute yang sama, itu kita mendapatkan 17,5 km per liter. Setelah pakai BRQ, kita mendapatkan angka 21,4. Jadi pengiritannya itu sekitar 21%. Itu 21% tuh gede banget sih sebenarnya ya. Jadi kita mendapatkan angka yang sesuai dengan klaim, karena klaimnya kan 20%, kita dapat 21%. Terus mengurangi emisi sampai dengan 50%. Kita harus ngeliat di sini. Ini hasil uji emisinya. Yang kita lihat itu HC sama CO-nya. Kalau misalkan kita pakai BRQ aja, kita dapetin angka CO-nya itu 0,18% dan HC-nya itu sekitar 137. Setelah pasang BRQ, kita mendapatkan angka CO-nya menjadi 0,08%. Turunnya lumayan ya, signifikan juga. Terus HC-nya jadi 58 ppm. Ini pengurangannya lebih dari 50%. Nah ini justru yang paling kerasa emisinya. Karena dari klaim kita dapetin angka yang lebih tinggi dari klaim. Sekitar 60% lebih ya. Dari 137 ke 58, itu turunnya lumayan. Lumayan banget. Ternyata setelah kita tes, hasilnya memang bener ada pengaruhnya. Tapi menurut BRQ sendiri, penghematannya akan lebih kerasa kalau misalkan kalian downgrade jenis BBM kalian, misalnya dari Pertamax Turbo terus jadi ke Pertalite. Cuma sebenarnya menurut gue yang paling berasa itu dari waktu kita ngisi BBM sih. Kan lumayan kalau kita downgrade BBM dari misalnya tadinya kita sekali isi itu kan 10.400 per liter, jadi 7.850 per liter karena pakai Pertalite gitu kan. Itu kan penghematannya sekitar 2.500 per liter. Kalau misalkan kita tiap hari PP kantor bolak-balik, atau misalkan mobilnya kita pakai buat narik taksi online, itu sih kerasa banget. Karena kan setiap hari ngisinya pasti full tank kan. Full tank aja kan sekitar ya hampir 40 liter lah kalau misalkan pakai expander kayak gini. Itu kita penghematannya udah sekitar 500 ribuan. Belum lagi ditambah emisinya bakal turun, terus juga tenaga lebih enak, ditambah bakal lebih irit.
apa perlu kali ya kita bikin video Pertamax versus Pertalite plus BRQ? Karena ini kan kita cobanya pakai BBM yang sama. Dan alat yang kita pasang ini di expander itu harganya sekitar 6 jutaan. Tapi buat expander itu biasanya kita pakai yang ini nih, yang improve package, yang B40 sama B8 itu harganya sekitar 4 jutaan. Tapi berhubung di percobaan kali ini kita mau pakainya premium aja, nah biar powernya lebih mantep kita pakai yang TF aja yang paling tinggi. Kalau misalkan pakainya Pertalite mungkin nggak harus setinggi itu. Oke, mungkin itu aja pengetesan kita kali ini. Dan setelah kalian pakai lama, itu seperti apa sih rasanya? Bisa langsung komen di bawah. Saya Hanif, pamit dulu. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!